Hai kawan pajak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi nih dalam podcast Sigap, yaitu podcast edukasi pajak gawe warga Pasuruan, sebuah kanal informasi yang disediakan oleh KPP Pratama Pasuruan untuk membahas informasi terbaru seputar perpajakan, karena kita sigap mengedukasi, sigap memberi arti. Nah kawan pajak, pada podcast sebelumnya kita memang sudah sempat membahas mengenai aspek perpajakan bagi pedagang emas perhiasan. Nah, pada podcast kali ini nih, kita akan bersama-sama membahas ketentuan perpajakan terbaru tentang aspek perpajakan atas penjualan atau penyerahan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, kemudian batu permata atau batu lainnya yang sejenis gitu ya, serta jasa yang terkait dengan hal tersebut berdasarkan PMK nomor 48 yang terbit di tahun 2023 ini. Bisa dibilang peraturan ini lebih luas nanti cakupannya, tidak hanya bagi pedagang emas perhiasan, tapi juga untuk jenis emas atau perhiasan lainnya juga. Nah, kesempatan kali ini nih, saya Febriana, penyuluh pajak Pratama Pasuruan, ngajakin salah satu narasumber yang luar biasa nih di KPP Pratama Pasuruan, yaitu Kak Ira Tri. Halo Kak Ira Tri. Halo Kak Ira. Hai kawan pajak, apa kabar? Sehat ya Kak Ira Tri ya? Alhamdulillah. Kak Febriana gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat juga. Kita lagi ceria-cerianya nih, membahas peraturan terbaru kali ini. Nah, Kak Ira Tri, langsung aja ya kita ngobrol ya. Kalau kita ngomongin tentang peraturan, pasti nggak terlepas dari dasar hukumnya. Nah, sebelum PMK ini terbit, sudah ada sebenarnya ya kan, peraturan yang mengatur tentang aspek pajak ini gitu ya, tentang emas perhiasan. Nah, dengan adanya PMK yang baru terbit ini, apakah merubah atau mencabut atau seperti apa nih dengan peraturan sebelumnya? Oke, baik. Kita ceria karena pagi ini kita membahas emas-emas gitu ya Kak Febriana. Bling-bling gitu. Oke, jadi memang benar Kak. Untuk aspek perpajakan bagi pedagang emas ini memang beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah mengadakan beberapa kali kegiatan edukasi, baik itu dalam bentuk IG Live, kelas pajak, terus juga kita mengadakan sosialisasi lainnya gitu ya. Nah, aspek perpajakan untuk emas ini, untuk penyerahan emas ini pada umumnya dibagi dalam 3 pokok pembahasan atau 3 aspek gitu ya. Yaitu untuk yang pertama adalah untuk perpajakannya, terutama untuk PPh dan PPN-nya. Jadi untuk yang pertama, PPN-nya sebelumnya diatur dalam PMK 30 garis miring PMK 03 tahun 2014 tentang PPN atas penyerahan emas perhiasan. Emang udah cukup lama ya, 2014. Iya, memang sudah waktunya untuk diperbaharui lagi gitu ya Kak Ira ya. Kemudian untuk PPh Potput-nya ini diatur dalam pasal 1 ayat 1 huruf K, kemudian pasal 2 ayat 1 huruf H, dan pasal 3 ayat 1 huruf I, PMK 34 tahun 2017. Nah, ini tentang pemungutan PPh pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha bidang lain. Ini STDD-nya PMK 41 tahun 2022. Oh, sempat dirubah ya, sama PMK tahun 2020 tahun kemarin. Kemudian yang ketiga adalah untuk PPh tahunan untuk pribadi atau badan, diatur dalam PMK 215 tahun 2018 tentang perhitungan angsuran PPh dalam tahun berjalan. Kemudian PP 23 tahun 2018 tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pasti kita semua sudah sangat akrab dengan PP 23 ini. Kita biasanya mengenalkan dengan PPh tarif 0,5%. Iya. Itu lebih umum lah dikenal sama kawan pajak ya. Benar sekali. Nah, dengan diterbitkannya PMK nomor 48 tahun 2023 ini, dan PMK ini berlaku sejak 1 Mei 2023, maka untuk PMK nomor 30 tahun 2014 dinyatakan tidak berlaku, sudah dicabut. Iya, benar. Kemudian untuk PMK nomor 34 tahun 2017, STDD PMK 41 tahun 2022 itu mengalami beberapa perubahan, begitu Kak Ira. Oh,
jadi gitu kawan pajak. Ada yang dicabut yaitu PMK 30 dan ada yang dirubah nih beberapa poinnya yaitu PMK 34 sebagaimana dirubah terakhir dengan PMK 41 tahun 2022. Nah, kalau udah tahu dasar hukumnya kita jadi penasaran pengen tahu latar belakangnya apa sih Kak Ira? Oke. Jadi untuk latar belakang kenapa terbit PMK 48 tahun 2023 adalah yang pertama pasti untuk memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak Kak Ira. Biar yakin ya. Biar yakin khususnya untuk para pengusaha yang bergerak berhubungan dengan bidang emas. Kemudian yang kedua adalah untuk mengganti atau mencabut PMK nomor 30 tahun 2014 yang tadi. Kemudian yang ketiga adalah merubah PMK nomor 34 tahun 2017 STDD PMK 41 tahun 2022. Nah, untuk pokok pengaturannya kalau disimpulkan yang pertama itu ada penurunan tarif Kak Ira. Penurunan tarif, ini kabar gembira berarti ya? Ya benar, ini tentu kabar yang sangat dinantikan oleh semua kawan pajak. Kemudian yang kedua adalah memperluas cakupannya. Oh, gitu, oke. Ya. Nah, di mana untuk peraturan sebelumnya hanya mengatur tentang penyerahan emas perhiasan saja. Tapi di peraturan yang terbaru ini kita rinci lagi tentang emas perhiasan, emas batangan, kemudian perhiasan yang bahan seluruhnya terbuat dari emas, kemudian bukan dari emas maksudnya ya, mohon maaf. Kemudian yang keempat adalah batu permata dan atau batu lainnya yang sejenis. Kemudian yang terakhir adalah jasa yang berhubungan dengan penyerahan emas tersebut. Iya, karena memang rata-rata kalau pengusaha emas nggak murni jual emas kan. Sering kalau kita main-main ke toko emas yang dijual emas perhiasan, ada emas batangan, ada yang bukan dari emas kayak silver gitu yang cantik-cantik juga modelnya, dan ada juga yang batu-batu permata kayak diamond dan sejenisnya. Ada juga biasanya yang istilahnya kalau di Jawa dandakno gitu ya, kalau penjahit itu jahit no gitu. Itulah jasa yang diatur di sini Kak Ira. Pengen dibetulin ininya, pengen disepuh lagi biar punya desain sendiri, terus beli emasnya dari sana atau punya emas sendiri gitu bisa diatur di sini jasanya Kak Ira. Siap nih kawan pajak. Jadi kita makin jelas ya. Kalau dulu mungkin mikirnya yang kena PPN cuma emas perhiasan. Nah, ini sekarang kita makin paham bahwa sehubungan dengan perhiasan-perhiasan yang dijual oleh pengusaha emas itu semuanya dianggap sebagai objek di PMK terbaru ini. Nah, kita akan breakdown lagi nih kawan pajak lebih rinci agar semakin paham gitu ya, semakin mudah nanti untuk mengaplikasikannya. Nah, kita akan bahas secara umum aspek perpajakan dari pengusaha emas ini. Kan tadi Kak Ira Tri udah nyampaikan ada 3 nih, yaitu PPN, PPH Potput gitu ya, sama PPH pribadi atau badan tergantung wajib pajaknya. Karena yang pertama PPN kita bahas dulu deh tentang PPN ya. Terus kita mau flashback dulu. Kalau di PMK 30 tahun 2014 gitu kan, semua pengusaha emas perhiasan itu diwajibkan untuk menjadi PKP, yaitu melaporkan usahanya ke KPP terdaftar yang wilayah kerjanya sesuai dengan usahanya wajib pajak, kemudian minta dikukuhkan sebagai PKP. Nah, gimana nih di ketentuan terbaru? Jadi di PMK 48 ini untuk kewajiban dikukuhkan bagi pengusaha yang bergerak di bidang emas itu sebenarnya tidak mengalami perubahan. Jadi tetap wajib tanpa melihat batasan omsetnya. Seperti itu. Jadi berapapun omsetnya mereka tetap wajib untuk mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP begitu. Nah, untuk pengusaha emas di sini yang dimaksud dari tadi kan kita bicara tentang pengusaha emas. Nah, di PMK ini dirinci Kak Ira, pengusaha emas itu apa sih gitu. Oh, apa dong? Ya. Jadi pengusaha emas yang dimaksud dalam PMK 48 ini ada 2 Kak Ira, yaitu terdiri dari pabrikan emas perhiasan dan yang kedua adalah pedagang emas perhiasan. Pabrikan jadi yang bikin sama yang jual itu termasuk pengusaha emas. Nah, misalnya nih wajib pajak ada yang pengen buka gitu ya toko emas yang baru, kemudian apa aja langkah yang harus dilakukan? Oke, yang pertama jelas tadi karena dia wajib untuk dikukuhkan sebagai PKP, jadi dia wajib untuk mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP di kantor pajak tempat dia berusaha. Kemudian yang kedua, setelah dia dikukuhkan sebagai PKP, otomatis setiap kali dia melakukan penyerahan barang, dia wajib menerbitkan faktur pajak. Ya, kecuali kalau dia penyerahannya atau penjualannya dilakukan kepada konsumen akhir, itu tidak wajib membuat faktur pajak standar. Eceran lah ya, yang biasanya kita buat
dipakai sendiri. Iya, biasanya belinya cuma 1 gram 2 gram gitu kan, Kak. Betul. Oke. Kemudian yang ketiga, setelah membuat faktur otomatis wajib menyetorkan PPN yang telah dipungut, Kak Ira. Oh, siap. Kemudian yang terakhir adalah melaporkan dalam SPT masa PPN. Seperti itu. Gitu ya. Tadi jadi harus bikin faktur, kemudian harus PKP, bikin faktur, terus setor dan lapor. Iya. Nah, gimana nih Kak Ira kalau misalnya melakukan penyerahan atau menjual barang dagangannya nih, tadi kan harus bikin faktur. Nah, mungkin pada penasaran apa semudah itu bikin faktur pajak? Gimana sih langkah-langkahnya gitu? Jadi pengen dijelasin juga gimana langkahnya. Baik. Jadi yang untuk tata cara pembuatan faktur pajak itu kita bagi menjadi 3 langkah, Kak Ira. Yang pertama adalah mengakses Innova Online melalui laman e-faktur.pajak.go.id, di mana di dalam Innova Online ini berfungsi untuk bagi wajib pajak atau bagi PKP bisa melakukan download atau mengajukan permintaan sertifikat elektronik. Oh, sertifikat elektronik ini fungsinya kayak pelindung gitu ya? Benar, sebagai pelindung. Terus yang kedua adalah melakukan permintaan nomor seri faktur pajak. Jadi kan setiap kali menerbitkan faktur di sana ada nomornya. Nah, sebelum menerbitkan itu otomatis nomornya harus minta dulu nih. Nah, melalui Innova Online ini. Itu online ya, kawan pajak nggak perlu datang ke kantor pajak, kapan aja, jam berapa aja bisa langsung dilakukan gitu kebutuhannya ya. Benar. Oke, kalau gitu langsung yang kedua? Yang kedua adalah mendownload dan menginstal aplikasi e-fakturnya. E-faktur. Benar. Jadi untuk downloadnya sudah kita sediakan linknya di e-faktur.pajak.go.id tadi. Kemudian setelah kita install, kita nanti bisa membuat faktur pajak di aplikasi tersebut. Kemudian kita juga wajib setelah membuat faktur pajak nih Kak Ira, kita wajib menguploadnya maksimal tanggal 15 setelah masa pajak berakhir. Nah, tuh kawan pajak nggak cuma bikin faktur, tapi harus diupload juga fakturnya. Iya, benar. Oh, selain bikin faktur dan mengupload faktur, ada fungsi lain di aplikasi e-faktur? Iya, benar ada. Kita juga bisa merekam gitu ya, merekam dokumen lain yang dibersamakan dengan faktur pajak melalui aplikasi e-faktur tersebut, Kak Ira. Oh, begitu. Invoice gitu ya, bisa. Yang kedudukannya sama dengan faktur pajak. Oke, jadi kawan pajak udah paham nih, bikinnya bikin fakturnya di aplikasi e-faktur, atau kalau punya dokumen lain yang setara lah ya sebagai faktur pajak bisa direkam di situ. Oke, langsung langkah ketiga. Nah, langkah yang terakhir adalah mengakses web e-faktur.pajak.go.id, di mana fungsinya adalah untuk menginput PPN yang digunggung hasil rekapitulasi pedagang eceran. Jadi kan tadi sudah sempat dibahas kalau untuk konsumen akhir tidak perlu menerbitkan faktur pajak standar. Tapi PKP di sini tetap wajib melakukan pencatatan berapa sih penyerahan yang sudah dilakukan kepada konsumen akhir. Nah, fungsinya nanti langsung dilaporkan di web e-faktur ini, Kak Ira. Di bagian yang PPN-nya yang digunggung. Benar. Kemudian yang kedua adalah menghitung PPN terutang. Kemudian yang terakhir jelas untuk melaporkan SPT masa PPN. Jadi lapornya online. Tadi bikin fakturnya juga bisa langsung di tempat masing-masing. Minta nomor seri fakturnya juga bisa dari rumah masing-masing ya. Seharusnya semoga ini nggak susah sebenarnya untuk pengusaha emas gitu. Nah, kita udah PKP, udah tahu cara bikin faktur, cara lapornya juga. Nah, kita akan bahas tentang cara hitungnya nih Kak Ira, gimana nih? Baik, nah sebelum ke perhitungan kita tegaskan sekali lagi pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan usaha di bidang emas ini. Tadi kita sempat singgung di awal ya Kak Ira, bahwa pengusaha emas itu terdiri dari 2, yaitu pabrikan dan pedagang. Nah, yang dimaksud dengan pabrikan emas perhiasan di sini adalah pengusaha yang menghasilkan emas perhiasan dan melakukan kegiatan jual beli emas perhiasan dan atau penyerahan jasa yang terkait dengan emas perhiasan. Jadi pabrikan di sini usahanya tidak hanya menghasilkan emas perhiasan saja, tapi juga bisa melakukan penjualan. Ya, dan jasa tadi ya. Dan jasanya tadi.
Tapi kegiatan pokoknya di sini adalah dia menghasilkan emas perhiasan tersebut, makanya dia dikelompokkan sebagai pabrikan emas perhiasan. Oke, kemudian yang kedua adalah pedagang emas perhiasan. Di sini yang dimaksud dengan pedagang emas perhiasan adalah pengusaha yang melakukan kegiatan jual beli emas perhiasan dan atau penyerahan jasa yang terkait dengan emas perhiasan, misalnya distributor atau juga yang melakukan penjualan secara eceran, misalnya yang punya toko emas begitu Kak Ira. Itu termasuk pedagang emas gitu ya. Oh gitu. Kalau kita udah tahu pihak-pihak yang terkait, kalau objeknya apa aja nih Kak Ira? Baik, nah kalau objeknya ini karena PPN itu kan bersifat objektif ya Kak Ira ya. Jadi kita harus lihat ini emasnya dalam bentuk apa saja gitu ya. Emasnya dalam bentuk yang pertama adalah emas perhiasan. Kemudian yang kedua adalah emas batangan. Kemudian yang ketiga adalah perhiasan yang bahan seluruhnya tidak hanya terbuat dari emas atau sebagian saja terbuat dari emas atau batu bermata dan atau batu lainnya yang sejenis. Kemudian yang keempat adalah jasanya yang berhubungan dengan emas perhiasan tersebut, dengan emas batangan tersebut atau perhiasan-perhiasan yang terbuat dari batu atau logam yang sejenis seperti itu. Oh gitu. Jadi kalau kita udah tahu subjeknya, sudah tahu objeknya gitu ya. Jadi bisa disimpulkan dulu nggak Kak Ira, pokoknya perubahannya itu apa gitu? Iya. Jadi dalam PMK ini ada pokok perubahan yang tadi sudah sempat kita singgung di awal ya Kak Ira, bahwa ada penurunan tarif yang sebelumnya dia adalah menggunakan DBP nilai lain pada saat pembuatan fakturnya. Nah ini dirubah menjadi menggunakan besaran tertentu. Ya. Kalau dulu adalah menggunakan besaran lainnya sebesar 20% dikalikan tarif efektifnya sebesar 11%, jadi nanti muncul tarif efektifnya adalah sebesar 2,2%. Namun untuk PMK 48 ini tarifnya bervariasi Kak Ira, ada 0%, 1,1% atau 1,65% tergantung objeknya. Nah, kawan pajak, jadi kita lebih lega yang dengar juga ikut lega bahwa ternyata tarifnya beneran turun nih, walaupun bervariatif ya dari penggunaan DPP nilai lain yang 2,2, jadi besaran tertentu yang nilainya bervariatif dari 0, 1,1 sama 1,65. Nah, kawan pajak, pertemuan kita sama Kak Ira Tri cukup dulu sampai di sini. Walaupun pembahasan kita masih panjang karena masih ada narasumber lain yang pengen segera bergabung sama kita. Jadi kita ucapkan dulu terima kasih Kak Ira Tri atas materi yang diberikan. Kita akan segera melanjutkan pembahasan berikutnya dengan narasumber berikutnya. Makasih Kak Ira. Sampai jumpa kawan pajak. Nah, kawan pajak, kita udah kedatangan nih narasumber yang kedua, yaitu Kak Didit Teguh Nugroho. Halo Kak Didit. Hai kawan pajak. Sehat ya Kak Didit ya? Alhamdulillah Kak Ira, sehat selalu. Ini tadi habis helpdesk langsung lanjut podcast ya? Iya Kak. Tapi kan tadi kita sebelumnya udah kedatangan Kak Ira Tri tuh. Kak Ira bagian tentang objek dan subjeknya untuk PPN, yaitu penyerahan emas atau emas batangan atau perhiasan bukan emas atau batu permata dan sejenisnya atau jasa yang berkaitan dengan objek yang disebutkan tadi. Sekarang kita mau bahas lebih lanjut nih Kak Didi tentang cara menghitung PPN-nya gitu. Tolong dong Kak Didi dijelasin cara perhitungan PPN-nya secara detail kepada kawan pajak di sini. Buat kawan-kawan pajak, ini adalah ketentuan yang baru ya Kak Ira ya, yang mengatur lebih lanjut tentang usaha dari industri emas ya. Jadi cara perhitungannya tadi kan dijelaskan ya, bahwasanya terdiri dari 3 tarif ya Mbak Ira ya. Jadi kawan pajak untuk PPN atas penyerahan emas ini menggunakan yaitu besaran tertentu dengan ada 3 tarif tersebut. Ya, pertama yaitu tarif 1%. Jadi tarifnya untuk penyerahan emas perhiasan kepada pedagang atau konsumen akhir atas emas perhiasan yang memiliki faktur pajak masukan lengkap, yaitu dokumen tertentu pada saat perolehan atau impornya. Termasuk juga penyerahan perhiasan
yang bahan seluruhnya bukan dari emas atau batu dan atau batu lainnya. Itu tarif pertama. Oh, 1,1 ya. Jadi kalau kepingin lengkap yaitu faktur pajaknya lengkap ya dibikin. Sedangkan tarif kedua adalah 1,65% Kak Ira, yaitu penyerahan emas perhiasan kepada pedagang atau konsumen akhir atas emas perhiasan yang tidak memiliki faktur pajak masukan lengkap atau dokumen tertentu pada saat perolehan atau impornya. Jadi bedanya gitu. seperti itu. Kalau punya faktur pajak lengkap 1,1, kalau nggak punya dokumen lengkapnya itu 1,65. Nah, yang terakhir itu 0% Kak Ira, yaitu penyerahan emas perhiasan kepada pabrikan emas perhiasan. Jadi malah tarifnya 0% ini. Oh, ini benar banget kawan pajak. Jadi sebenarnya kita tadi udah menyusun janjian dulu gitu ya, bahwa pembahasan pertama kita ini adalah untuk penyerahan atau penjualan emas perhiasan gitu ya. Khusus untuk emas perhiasan ini tarifnya ada 3 tadi, 1,1, 1,65 sama 0%. Tadi Kak Didit udah kasih clue ya, kalau mau tarifnya 1,1 jauh lebih ringan kan ya. Separuhnya kalau pakai nilai lain, itu syaratnya adalah faktur pajaknya lengkap. Tapi kalau nggak lengkap berarti pakai tarif 1,65%. gitu kawan pajak. Jadi perlu diingat nih keuntungan kalau pakai faktur pajak lengkap. Nah, kalau sudah dapat fakturnya nih Kak Didit, apakah faktur pajak masukannya ini begitu diterima sama yang beli emasnya atau pengusaha emasnya, apakah bisa dikreditkan? Jadi gini ya, untuk dasar penentuan tarif ketika melakukan penjualan adalah apakah pada saat perolehannya memperoleh faktur pajak lengkap atau tidak. Tetapi meskipun dapat faktur pajak masukan lengkap, tetap tidak dapat dikreditkan ya, karena itu tadi menggunakan besaran tertentu. Sebagai catatan ya, apabila dalam suatu masa pajak pengusaha kena pajak melakukan penyerahan yang terutang PPN dan pajak masukan atas penyerahan tersebut dapat dikreditkan, dan penyerahan yang terutang PPN dan masukan atas penyerahan tersebut tidak dapat dikreditkan dan atau penyerahan yang tidak terutang PPN, maka penentuan pajak masukan yang dapat dikreditkan sesuai pasal 9 ayat 5 dan ayat 6 Undang-Undang PPN, yakni pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak. Oh gitu. Nah, jadi bisa kasih contohnya kan kadang-kadang ada yang ngomong kita iya tapi kalau dapat contohnya lebih masuk gitu. Contohnya kayak gimana Kak? Misalnya ada KX ya, mempunyai toko emas. Selain menjual emas perhiasan, juga menjual tas branded. Misalnya dua-duanya terutang PPN ya. Dua-duanya terutang PPN. Nah, atas pajak masukan dari kulaan emas perhiasannya kan tidak dapat dikreditkan tuh Kak Ira. Tetapi untuk pajak masukan atas kulaan tas branded tersebut bisa dikreditkan seperti itu. Jadi istilahnya harus dipisahkan ya, jangan langsung main dicampur aja. Jadi yang memang pajak masukannya nggak bisa dikreditkan, ya udah jangan ditulis gitu ya. Sedangkan untuk produk lain selain emas dan sejenisnya ini, misalnya tas branded tadi yang contohkan Kak Didit, bisa nih dikreditkan gitu. Jadi udah cukup jelas ya tentang pengkreditan pajak masukannya bisa atau enggak khusus untuk PMK 48 ini atau pengusaha emas ini tidak dapat dikreditkan. Nah, gimana Kak Didit, misalnya saya sebagai konsumen akhir nih punya perhiasan emas, kalau saya jual ke toko emas apakah dikenakan PPN? Nah, ini kan biasanya ini ya pada saat liburan sekolah atau hari-hari tertentu atau lebaran kita punya tabungan emas. Kemudian bagaimana kalau kita jual emas karena kebutuhan? Apakah kita kena PPN? Nah, di aturan PMK ini tidak dikenakan Kak Ira. Jadi atas transaksi pembelian emas perhiasan dari konsumen akhir atau buyback ya dari end user tidak diatur secara khusus dalam PMK ini, sehingga atas transaksi penjualan emas perhiasan pada konsumen akhir tidak terutang PPN. Jadi nggak perlu khawatir Bapak Ibu sekalian kalau kita misalnya menjual emas
kepada pedagang emas apa kita dikenakan PPN tidak berlaku sebaliknya. Siap. Jadi lebih tenang untuk konsumen akhir ya. Nah, tadi kita udah bahas nih Kak Didi tentang tarifnya emas perhiasan gitu ya. Bahas juga tentang kalau jual lagi apakah PM-nya bisa dikreditkan juga udah. Nah, kita mau bahas ke objek kedua yaitu emas batangan. Gimana perlakuannya Kak Didi? Nah, beda nggak gitu? Betul Mbak Ira. Jadi memang kawan pajak ini kan terkenalnya biasanya ada emas perhiasan dan satunya lagi emas batangan ya sebagai sarana investasi biasanya seperti itu. Nah, memang ketentunya berbeda nih Mbak Ira. Hanya saja kalau emas batangan ini yang dimaksud emas batangan ini ada syarat ketentuannya. Pertama yaitu emasnya berbentuk batangan. Harus ya, kalau bentuknya bulat atau macam-macam yang nggak ada bentuknya nggak termasuk. Betul. Berarti. Kedua, kadar emas paling rendah sebesar 99,99%. Kadar emasnya. Murni. Nah, yang ketiga yaitu emas batangan tersebut harus dibuktikan dengan sertifikat. Biasanya kalau produk Antam dan perusahaan-perusahaan lain itu ada sertifikat emas batangan tersebut. Kalau nggak terpenuhi? Nah, apabila emas batangan itu tidak terpenuhi 3 syarat itu, maka emas tersebut dianggap sebagai berbentuk perhiasan. Nah, jadi dengan sendirinya tidak masuk dengan kriteria emas batangan tersebut. Oke, gitu ya. Nah, kalau perlakuan PPN-nya gimana Kak Didit? Nah, jadi di ketentuan peraturan perpajakan yang terbaru ya, untuk emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara itu dimasukkan ke non barang kena pajak atau BKP, non BKP. Jadi nggak usah bikin faktur. Ya, betul. Sedangkan emas batangan selain untuk kepentingan cadangan devisa negara diberikan fasilitas PPN tidak dipungut. Nah, PKP penjual harus menerbitkan faktur pajak standar kode 07 seperti itu. Jadi kalau disimpulkan, kalau setiap kali pengusaha emas jual emas batangan, dilihat dulu kalau yang beli untuk cadangan devisa negara, nggak usah dipotong PPN, dan nggak usah ngapa-ngapain, jual aja gitu ya. Tapi kalau selain itu harus bikin faktur, kodenya 07, betul. Walaupun PPN-nya tidak dipungut gitu ya Kak Didit. Oke, berarti udah dapet nih emas perhiasan udah, emas batangan udah. Nah, gimana kalau untuk perhiasan yang seluruhnya bukan dari emas atau untuk batu permata dan sejenisnya Kak Didit? Ya, biasanya kan kalau toko emas ini juga menjual untuk perhiasan bukan emas murni ya. Iya benar, silver gitu ya. Kadang-kadang ada batu permata dan lain-lainnya. Nah, kalau perhiasan yang bahan seluruh emas atau batu permata tadi ya, dan atau batu lainnya yang sejenis, maka dikenakan satu tarif saja Kak Ira, yaitu tarifnya 1,1%. Termasuk juga ini perhiasan dari perak atau silver tersebut. Jadi enak, tarifnya tunggal dan gampang ingetnya. Separuhnya dari yang sebelumnya 2,2 ini 1,1. Nah, kalau berhubungan dengan jasa, penyerahan jasa yang terkait dengan 4 bidang tadi, emas perhiasan, emas batangan, yang bukan dari emas dan batu permata. Jadi memang kalau industri atau pedagang emas ini biasanya konsumen ini kan macam-macam ya, ada emasnya rusak atau apa. Jadi kalau biasanya yang jasa-jasa yang berkaitan dengan perhiasan emas ini bisa jasa modifikasi, jasa perbaikan, terus pelapisan, penyepuan, pembersihan, dan jasa lainnya yang merupakan nama lain dari jasa sebagaimana dimaksud di atas, kurang lebih seperti itu ya. Maka PKP pabrikan atau PKP pedagang memungut PPN dengan tarif 1,1% seperti itu. Ini gampang nih ngingetnya. Jadi kalau yang jasa perhiasan bukan emas sama yang tadi batu permata 1,1 gitu ya Kak Didi. Dan ini semua itu memang terutang PPN kan pajak. Jangan lupa untuk membuat fakturnya. Nah, gimana nih Kak Didi kalau ada misalnya tapi kita yakin ya kalau kawan pajak mah wajib pajak yang patuh. Tapi ini misalnya ada yang udah PKP tapi
pengusaha emas sudah PKP tidak mau bayar PPN dan tidak melaporkan SPT masa PPN, kira-kira ada nggak sanksinya? Nah, untuk pembuatan faktur pajak biasanya kita diberikan waktu 1 bulan berikutnya ya. Terus tanggal 15 harus mengupload faktur pajak tersebut ke dalam aplikasi ya. Nah, untuk pengusaha yang misalnya nakal itu ya, nakal dalam kutip gitu ya, misalnya sudah dikukuhkan sebagai PKP, kemudian tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat faktur pajak, kemudian juga pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tidak mengisi faktur pajak secara lengkap selain identitas pembeli barang kena pajaknya atau jasa kena pajaknya serta nama lain dan tanda tangan penjual dalam hal penyerahan dilakukan oleh PKP pedagang eceran, maka ada sanksinya Kak Ira, yaitu denda sebesar 1% dari dasar pengenaan pajak. Nah, kalau sudah gak bikin faktur pajak, kemudian gak melaporkan SPT masa PP-nya, maka pengusaha tersebut kena sanksi denda 500.000 setiap masa pajak yang terlambat atau tidak dilaporkan itu. Nih kawan pajak ini rugi banget ya kalau sampai nggak bikin faktur, tadi dendanya hampir sama tarifnya, PPN-nya. Jadi sayang banget, kalau bisa kawan pajak jangan melewatkan kewajiban perpajakannya, terutama yang sudah PKP bagi terutama yang kita bahas ini pengusaha emas. Belum lagi dendanya 500.000 kalau belum atau terlambat lapor per masa nih kan. Iya betul. Biasanya kalau terlambat satu masa biasanya cenderung terlambat terus, nanti dendanya benar. makin banyak. Jadi sayang banget ya. Nah Kak Didit, peraturan ini berlaku mulai tanggal 1 Mei 2023 ya Kak ya? Oh oke, kawan pajak, jadi jangan sampai lupa bahwa ini akan berlaku mulai tanggal 1 Mei. Nah, sehubungan dengan yang sebelum 1 Mei gimana Kak Didit? Jadi untuk aturan atau masa berlaku dari 1 April tahun 2022 sampai dengan 30 April tahun 2023, maka masih mengikuti ketentuan lama Kak. Jadi tidak diperkenankan memungut PPN dengan besaran tertentu. Artinya apa? Pengeluaran pungut dan dihitung dengan menggunakan dasar pengenaan pajak nilai lain sebesar 20% dari harga jual penggantian. Sehingga kalau kita hitung-hitung lagi ya, tadi PP-nya kan 11% ya, April sampai sekarang ya. Jadi 11% kali 20%, maka ketemu tarif efektifnya 2,2% dari harga jual penggantian, lebih tinggi Kak Ira. Jadi jangan lupa kan pajak, jadi kalau belum masuk tanggal 1 Mei transaksinya jangan sampai pakai tarif yang 1,1 atau 1,65 gitu ya, harus 2,2%. Mantap memang penjelasan dari Kak Didit. Nah terima kasih ya Kak Didit udah berbagi insight tentang PPN ya, peraturan PPN pengusaha emas pada kesempatan kali ini. Tapi karena masih ada narasumber yang pengen bergabung juga sama kita di sini, jadi pertemuan kita untuk kali ini kita akhiri sampai di sini dulu ya Kak Didit ya. Iya, terima kasih. Kita mengucapkan terima kasih bagi Kak Didit dan kita pamit untuk Kak Didit bagi kawan pajak. Terima kasih kawan pajak. Buat durian untuk sang kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Luar biasa, jagonya pantun nih. Oke, makasih Kak Didit. Wah, kawan pajak udah bergabung nih sama kita kali ini, yaitu Kak Devi Lutfiana. Halo kawan pajak. Kak Devi ini sebagai narasumber ketiga nih. Melanjutkan dari yang sebelumnya tadi ya Kak. Iya benar, tadi udah bahas nih aspek PPN untuk PMK 48 tahun 2023. Tadi seputar emas perhiasan ya, emas batangan, emas perhiasan yang bukan dari emas, kemudian batu permata serta jasa yang terkait. Nah sekarang kita jadi penasaran, kalau aspek PPH potputnya gimana nih Kak Devi? Bisa nggak Kak Devi melanjutkan perjuangan narasumber berikutnya? Sebelumnya estafet penjelasannya dari yang sebelumnya ya Kak Ira. Nah jadi kalau untuk PPH atau pajak penghasilan itu memang berbeda dengan PPN Kak Ira. Kalau PPN tadi kan dijelaskan pajak objektif, jadi dilihat dari objeknya. Kalau PPH karena sifatnya yang subjektif, jadi dilihat dari subjek pajaknya. subjeknya. Nah yang dimaksud di PMK
48 ini khusus untuk PPh pasal 22 aja atas penjualan emas tadi yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, berarti siapa saja subjek yang dikenakan PPh 22? Nah, di pasal 2 itu udah dijelaskan Kak Ira. Jadi nggak semua orang dikenakan PPh pasal 22 ini. Ada subjek tertentu yang dikenakan PPh pasal 22 ini. Ya, itu adalah pengusaha emas perhiasan. Nah, pengusaha emas perhiasan ini dibagi menjadi 2. Oke. Yang pertama ada pabrikan emas perhiasan dan yang kedua ada pedagang emas perhiasan. Oh, gitulah. Kalau bagaimana dengan orang-orang yang beli emas gitu ya, hanya untuk dipakai sendiri bukan untuk dijual? Nah, itu nggak termasuk Kak Ira. Jadi memang hanya terbatas untuk 2 subjek ini tadi, pabrikan atau pedagang. Cuma itu aja. Jadi kalau misalkan kita jual emas tadi yang seperti dicontohkan, misalnya lagi kepepet butuh buat anak sekolah atau apa, nah itu nggak dikenakan PPh pasal 22 juga gitu. Oh, oke. Nah, kalau udah tahu siapa saja yang dikenakan, kita jadi penasaran penerapannya gimana nih Kak Devi? Nah, untuk penerapannya yang tadi ya dikenakan kepada 2 pihak tadi, pabrikan atau pedagang. Nah, untuk transaksinya itu meliputi penyerahan emas hasil produksi dari produsen atau pabrikan emas perhiasan tadi kepada pengusaha yang menjual. Yang kedua juga termasuk penyerahan bahan bakunya. Kalau misalkan dari pedagangnya mau bikin emas terus dikasihkan ke pabrikan, penyerahan bahan bakunya itu juga termasuk yang dikenakan PPh pasal 22. Terus yang ketiga juga termasuk transaksi atas penjualan perhiasan yang bahannya bukan dari emas, misalnya dari batu permata atau batu-batu lainnya seperti itu. Atau logam mulia lainnya gitu ya. Betul. Oh, nah, juga di Peraturan Menteri Keuangan ini diatur juga tarifnya itu turun Kak Ira. Jadi bukan turun lagi, bukan cuma PPN, tapi PPh 22-nya juga turun. Sebelumnya itu kan tarifnya 0,45%. Nah, sekarang itu turun menjadi 0,25%. Dari harga jual emas perhiasan atau harga jual emas batangannya gitu. Nah, PPh pasal 22 ini bersifat juga tidak final Kak Ira. Oh, jadi bisa dikreditkan dong? Betul, jadi bisa dikreditkan. Jadi istilahnya meskipun sudah bayar pajak, tapi nanti di akhir tahun bisa untuk mengurangi bayar PPh terutangnya juga gitu. Jadi nggak rugi itu juga. menguntungkan bagi pengusaha emas gitu ya. Nah, wah lumayan banget nih pengetahuan yang sangat penting bagi kawan pajak bahwa penurunan tarifnya nggak cuma PPN tapi PPh pasal 22 ini dari yang tadinya 0,45 jadi 0,25. Lebih gampang juga ngingetnya ya. Kalau yang PP 23 setengah kayak ini seperempat gitu. Bener. Nah, ada pengecualiannya nggak Kak? Nah, tentu saja pasti ada pengecualiannya ya kawan pajak. Tadi yang PPN kan juga ada pengecualiannya. Nah, ini juga sama kalau misalkan transaksinya dikenakan atau dilakukan oleh konsumen akhir, itu juga tadi kan sudah disebutkan nggak perlu bayar PPh pasal 22-nya. Itu juga nggak perlu pakai SKB Kak Ira. Jadi pokoknya kalau misalkan kita jual emas, ya udah gitu jual aja gitu. Nanti nggak kena PPh pasal 22-nya. Terus kemudian WP yang dikenai PPh final yang pakai skema tarif omset 0,5%, nah itu juga nggak perlu dikenakan PPh pasal 22 selama memiliki surat keterangan bahwa WP itu terdaftar sebagai WP yang menggunakan tarif final gitu. Suket ya istilahnya. Suket. Terus yang ketiga kalau misalkan wajib pajak bukan yang termasuk yang PPh final, tapi juga punya itu SKB PPh 22 misalnya. Nah, itu juga tidak perlu dikenakan PPh pasal 22. Terus juga ada lagi kalau misalkan dijualnya ke Bank Indonesia, tadi kan kalau di PPN non BKP, nah sekarang juga tidak termasuk yang dikenakan PPh pasal 22 ini dan juga tidak perlu adanya SKB atau surat keterangan bebas. Nah, terus yang terakhir, kalau misalkan perdagangannya ini melalui pasar fisik emas digital yang nanti akan diatur lebih lanjut dalam undang-undang atau peraturan berikutnya yang mengatur mengenai perdagangan
berjangka komoditi ini. Nah ini juga nggak perlu SKB sih gitu. Oh, jadi kawan pajak tadi udah dijelaskan ya bahwa pengenaan PPh pasal 22 itu nggak untuk semua subjek dan juga masih ada pengecualian-pengecualiannya. Pokoknya kalau pegang SKB aman gitu ya, kalau pegang suket aman Iya, gitu. betul. Bank Indonesia ataupun untuk transaksi yang online gitu. Nah, gimana kalau jasa yang terkait dengan perhiasan-perhiasan yang kita bahas gini? Ada nggak? Kalau untuk jasanya seperti yang tadi udah dijelaskan juga ya, misalkan ada jasa modifikasi, terus jasa perbaikan, pelapisan atau mungkin penyepuhan, pembersihan dan lain sebagainya, tidak dikenakan PPh pasal 22 Kak. Jadi nanti dikenakannya tergantung dari subjeknya lagi karena PPh kan subjektif ya, subjektif, jadi lihat dari subjeknya. Kalau misalkan yang mengerjakan jasanya itu orang pribadi, maka dikenakan PPh pasal 21. Kalau misalkan yang mengerjakan badan, maka dikenakan PPh pasal 23. Oke. Seperti itu sih. Nah, kemudian kalau misalkan atas imbalan jasanya itu nggak dibayarkan dalam bentuk uang atau dibayarkan dalam bentuk barang mungkin atau fasilitas, nah itu juga nanti nilainya itu dilihat sesuai harga pasarannya gitu. Jadi meskipun dikasih dalam emas lagi gitu ya, nah itu tetap dikenakannya sesuai pasal 21 atau pasal 23 tadi dalam bentuk nilai wajar Harga pasarnya. pasar. Jadi nggak dikenakan double gitu loh Kak Ira, jadi nggak dikenakan PPh pasal 22 lagi. Oh gitu ya, jadi saya bantu simpulkan bahwa kalau misalnya nih pemesanan jasanya itu nggak dibayar pakai uang, tapi dibayarkan berupa emas perhiasan atau emas batangan atau perhiasan bukan dari emas atau batu permata, maka nggak dikenakan PPh pasal 22, betul. tapi dilihat dulu harga pasarnya berapa, dikenakannya kalau ke orang pribadi berarti PPh 21, kalau badan berarti ke PPh 23, benar nggak Kak Iya Devi? betul, jadi ini dianggap sebagai imbalan berupa natura atau kenikmatan. Oh, nah itu istilah natura akhirnya keluar ya. Jadi nambah informasi kita bahwa kalau bukan bentuk uang itu istilahnya natura. Gitu ya. Nah, untuk PPh pasal 22 ini Kak Devi kan tadi udah dibilang bahwa bisa dijadikan kredit pajak. Nah, jadi penasaran cara mengkreditkannya gimana? Nah, jadi kalau untuk mengkreditkan kan harus ada buktinya Kak Ira. Benar. Buktinya ini dari mana? Nah, ini dari pihak yang menyerahkan emasnya itu harus membuat namanya bukti pungut PPh pasal 22. Oke. Nah, buatnya di mana? Buatnya di DJP online tentunya. Karena kan memang one stop service ya Kak Ira. Jadi semua dibuat di DJP online. Nah, nanti wajib pajak yang melakukan penyerahan emas bisa login ke akun DJP online-nya, diklik menu lapor. Nah, di situ kan nanti ada sub menunya. Ada pelaporan sama pra pelaporan. Nah, nanti pilih yang pra pelaporan. Di situ akan muncul menu e-Bupot unifikasi. Gitu. E-Bupot singkatan dari elektronik dipotong. Nah, kawan pajak, jadi untuk pengusaha tadi, terutama yang pabrikan dan pengusaha yang jual emas, memang harus mengingat-ingat nih informasi ini karena agak tricky bahwa kalau udah jual emasnya, kalau bisa jangan lupa bikin faktur dan bikin bukti potong PPh 22, bukti pungut ya PPh 22, dan semuanya bisa dilakukan di tokonya masing-masing ya, betul. karena online. Betul. Benar. Terus kalau misalkan biasanya kan lapor SPT tuh langsung munculnya e-form, e-filing. Terus pas diklik pra pelaporan nggak muncul apa-apa. Nah itu bisa diaktifkan dulu Kak Ira di menu profilnya. Soalnya kadang memang nggak semua, ada yang otomatis muncul, ada yang nggak muncul gitu. Jadi kalau misalkan belum muncul, bisa diaktifasi dulu di menu profilnya. Jadi kawan pajak nggak usah khawatir ya. Kok berdasarkan penjelasan dari narasumber seharusnya begitu klik lapor, ada pra pelaporan, muncul menunya e-Bupot. Kok nggak muncul? Tinggal diaktifkan saja di menu profil, aktivasi menu layanan kayaknya ya. Oke, jadi lebih tenang nih kawan pajak karena udah paham PPN dan PPh 22-nya dan cara bikin bukti potongnya dan secara online juga semuanya termasuk cara perhitungannya. Oke Kak Devi, terima kasih banyak ya penjelasannya. Semoga penjelasannya membantu ya kawan pajak. Amin. Oke, makasih ya Kak Devi. Kita dadah dulu karena kita akan sambut narasumber berikutnya. Sampai jumpa. Hai kawan pajak, kita udah ketemu sama narasumber terakhir yaitu narasumber keempat. Langsung kita sapa aja. Halo Kak Ardi. Halo Bira. Yuk, Halo sapa pajak dulu. semuanya.
Nah ini Kak Ardi, tadi udah kita bahas sebelumnya sama narasumber 1, 2, 3 gitu ya, tentang apa saja sih objek dan subjeknya PMK 48 tahun 2023 ini. Terus sudah dijelaskan juga tentang aspek PPN-nya sama PPH pasal 22. Nah yang terakhir nih kita pengen bahas tentang aspek PPH tahunannya atau bagaimana pelaporan SPT tahunannya. Bisa minta tolong nggak dijelaskan Kak Ardi? Jadi pada kesempatan kali ini saya bagian penutup ya Kak Ira ya. Iya. Jadi ya semoga kan pajak tidak kebingungan ya. Jadi perlu kita pilah-pilah dulu. Meskipun kelihatannya banyak ya jenis pajaknya, namun sebenarnya pengenaan pajaknya itu memiliki posnya masing-masing. Jadi posnya itu maksudnya adalah yang pertama PPN itu dikenakan atas kegiatan penjualan kepada konsumen akhir, yaitu untuk konsumsi BKP atau JKP. Jadi yang bayar PPN itu sebenarnya siapa? Yang apakah pengusaha atau konsumen? Jadi konsumen jawabannya, karena PPN itu kan pajak tidak langsung. Sebenarnya pajaknya pembeli tapi dibayarkan oleh penjual. Makanya pajak tidak langsung. Yang kedua PPH pasal 22. Dipungut atas penyerahan emas yang dilakukan oleh pengusaha emas yang terdiri dari pabrikan emas dan pedagang emas. Jadi siapa yang membayar PPH pasal 22-nya? Pengusaha yang menerima penyerahan emas atau mudahnya yang membeli emas. Jadi PPH 22 ini dikenakan atas kegiatan penjualan emasnya. Seperti itu. Kalau tadi kan PPN itu dikenakan atas kegiatan konsumsinya. Kalau PPH 22 ini atas kegiatan pembeliannya. Jadi kalau PPN tadi itu atas konsumsinya, ini atas pajaknya. Itu. Barangnya gitu ya. Barangnya, karena yang dibeli itu adalah emas tadi itu. Dan SPT tahunan itu adalah pajak atas kegiatan yang kita terima, atas penghasilan yang kita terima, yaitu atas penghasilannya. Namanya pajak penghasilannya, yaitu tambahan kemampuan ekonomis. Yang bayar siapa? Ya kita sebagai pihak yang memiliki penghasilan. Seperti itu Bu Ira. Oh nih Kak Ardi sebelum menjelaskan udah kasih filosofinya dulu bahwa kenapa sih kok kayaknya kesannya ada 2 jenis pajak, padahal sebenarnya enggak ya. Kalau pajak itu tergantung bagaimana kita melihatnya, bahwa kalau PPN itu tergantung ke objeknya, sedangkan PPH 22 atau PPH tahunan yang bakalan kita bahas lebih lanjut ini adalah tergantung pada subjeknya atau penerima penghasilannya. Nah, karena tadi kita udah tahu bahwa PPH sifatnya subjektif nih. Nah, bisa nggak nih dijelaskan nih bagaimana kalau tentang PPH yang tahunan? Kan katanya bisa nih diangsur sebagai secara bulanan. Gimana tuh perhitungannya Kak Ardi? Jadi kalau ngomongin PPH tahunan ya Bu Ira ya, itu ada 2 skema perhitungannya. Yang pertama skema buat PPH final. Tadi sudah disinggung ya sebelumnya yang 0,5%. Nah, itu untuk wajib pajak yang omsetnya belum lebih 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Jadi kalau wajib pajak itu omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, maka bayar pajaknya itu langsung dari omsetnya 0,5%. Tapi wajib pajak kalau ingin memanfaatkan ini harus memiliki namanya SUKET tadi itu, surat keterangan PP23 ya. PP23 biar bisa manfaatkan 0,5% ini. Atau yang kedua skema umum atau non final sesuai dengan tarif pasal 17, yaitu dengan cara mengangsur PPH terutangnya. Seperti itu. Nah, untuk pengusaha emas yang omsetnya di bawah 4,8 miliar dalam setahun dapat menggunakan skema yang tadi yang pertama, yang 0,5% dari omset sesuai dengan PP 55 tahun 2022. Yang sebelumnya kita kenal dengan PP 23 tahun 2018. Jadi kalau pajak gampang sebenarnya ya, yang dilihat adalah omsetnya. Kalau omsetnya kecil di bawah 4,8 ya udah langsung setengah persen gitu ya. Betul. Cuman kalau lebih dari itu ya udah pakai perhitungan normal. Gitu. Nah, apakah langsung nih dikenakan 0,5% seperti ketentuan berikut sebelumnya gitu ya, atau bagaimana, apa ada perubahan sedikit? Karena tadi Kak Ardi sempat menyinggung bahwa sekarang PP-nya jadi PP 55 tahun 2022. Ya, betul. Jadi kalau tadi saya bilang kan hitungannya 0,5% ya dari omset sebulan. Tapi kita ada apa ya, kayak kemudahan lagi lah. Ada keringanan buat wajib pajak yang statusnya adalah orang pribadi. Jadi kalau selama omsetnya dalam setahun itu di bawah 500 juta, maka dia itu tidak akan dikenakan PPH. Seperti itu Bu Ira. Jadi khusus buat UMKM orang pribadi selama omset dalam 1 tahun itu masih di bawah 500 juta, maka tidak akan dikenakan PPH yang 0,5%.
Artinya jika dalam 1 tahun ini belum melebihi 500 juta, maka nggak perlu bayar pajak. Jadi tinggal melaporkan aja berapa omsetnya selama 1 tahun. Seperti itu Bu Ira. Tapi kalau udah melebihi baru dikenakan 0,5%. Nah, kalau memang udah melebihi berarti ada pembayarannya, ada paling lambatnya bayarnya? Oh ya, paling lambatnya itu tanggal 15 bulan berikutnya. Oke, nah ini enak banget ya kan pajak. Jadi perlu diingat-ingat batasannya boleh pakai 0,5% itu 4,8 miliar. Tapi kalau memang masih kecil, memang usahanya mungkin masih merintis, masih di bawah 500 juta, maka tidak ada pengenaan pajaknya gitu ya. Baru nanti kalau udah di atas 500 juta gitu ya, dikenakan pajak, dipotong dulu ya sama 500 jutanya. Sisanya itu dikenakan tarif 0,5% dan wajib dibayarkan paling lambat tanggal 15. Ada kode tertentu? Oh ya, kode setorannya ini 41128420. Masa pajaknya nanti menyesuaikan ya, karena pembayaran tiap bulan ya. Jadi kalau misalnya mau bayar bulan Mei ini, maka nanti masa pajaknya Mei 2023 seperti itu. Oke, nah kawan pajak udah lega nih, udah tahu cara perhitungannya. Nah, kalau udah kita tahu yang untuk di bawah 4,8, kita jadi penasaran juga. Kalau yang di atas 4,8 gimana Kak Ardi? Nah, jadi kalau ini kan tadi 4,8 ya batasannya ya. Kalau misalnya sudah di atas 4,8 maka dia nggak berhak lagi pakai yang PPh final 0,5%. Maka menggunakan skema yang kedua tadi Bu Ira, yaitu sesuai dengan tarif pasal 17 dengan cara mengangsur PPh utangnya. Nanti namanya PPh pasal 25. Jadi apabila kawan pajak itu misalnya usahawan dan memiliki banyak cabang ya, maka nanti angsuran PPh 25-nya itu 0,75% dari omset. Gitu. Dan ini bisa dikreditkan Bu Ira. Nanti. Oh, ini sebenarnya juga cukup mudah diingat ya. Kalau misalnya di bawah 4,8 0,5, yang di atasnya 0,75. Hitungnya juga per bulan. Per bulan. Kalau nyetornya? Nah, nyetor nanti kodenya beda ya. Karena kan ininya kan beda ya tadi ya tarifnya beda. Tarifnya berbeda, perhitungannya pun berbeda, kodenya pun berbeda. Kodenya itu nanti 41125, kodenya 101. Seperti itu. Oke. Nah, udah paham nih ya. Jadi memang benar-benar harus melakukan perhitungan dulu atau pencatatan atau pembukuan biar tahu omsetnya, biar tahu tarifnya. Ternyata semakin kecil juga semakin ringan sebenarnya tarifnya, dan harus dibayarkan setiap bulan. Ada paling lambatnya yaitu tanggal 15. Yang sampai lupa biar nggak ketinggalan. Berarti sekarang kita bahas yang terakhir, yaitu cara lapor SPT tahunan. Oke, cara lapor SPT tahunan. Jadi kita beda dulu ya. Kalau dia itu masih UMKM yang di bawah 4,8 miliar, maka yang perlu dipersiapkan itu adalah peredaran usaha setahun. Jadi kalau misalnya WP itu masih di bawah 4,8 miliar, nanti kewajiban WP itu adalah melakukan pencatatan namanya Bu Ira. Pencatatan atas berapa omset yang WP terima selama 1 tahun. Per bulan ya, di breakdown per bulan. Januari berapa, Februari berapa gitu. Kalau sampai Desember seperti itu. Kalau perhitungannya masih di bawah 500 juta, maka nanti nggak perlu bayar pajak ya. Hanya melaporkan saja berapa omset yang diterima. Seperti itu. Nah, kalau misalnya di atas 4,8, di atas 500 juta, maka nanti atas selisihnya dulu dikenakan 0,5%. Nah, ketentuan yang kedua, kalau misalnya udah di atas 4,8 miliar, maka wajib pembukuan. Nah, definisi pembukuan ini, pembukuan secara akuntansi ya, wajib membuat neraca dan laporan laba rugi. Nah, nanti itu khusus buat untuk yang omsetnya di atas 4,8 miliar. Seperti itu Bu Ira. Jadi wajib aja kalau misalnya masih di bawah 4,8 miliar cukup membuat pencatatan namanya rekapitulasi peredaran usaha setahun. Kalau di atas 4,8 membuat pembukuan yang tadi laporan neraca sama laba rugi. Kemudian mempersiapkan daftar harta, utang dan keluarga. Daftar keluarga karena jadi tanggungan. Iya betul. Nanti kan kita menghitung namanya PTKP ya, penghasilan tidak kena pajak. Nah, nanti tahunya di situ siapa aja yang ditanggung oleh wajib pajak bersangkutan. Kemudian bukti potong atau bukti pungut seperti tadi yang disebutkan oleh pemateri sebelumnya ya. Ada PPh 22 di situ. Bisa dikreditkan. Nah, misalnya nanti Bapak Ibu pengusaha emas kalau misalnya menerima PP bukti pungut PPh 22 itu nanti Bapak Ibu itu arsipkan. Jangan dibuang. Nah, itu disimpan baik-baik karena nanti waktu di laporan tahunan itu kepake banget itu, bisa mengurangi pajak yang bisa mengurangi pajak yang terutang. Seperti itu Bapak Ibu. Dan yang terakhir, nah pelaporannya ini bisa online Kak Ira.
kayaknya harus online dengar-dengar kayak pengusaha online emas ya. Iya, iya. Kan sekarang udah serba digital ya, online lah kalau bisa. Nanti medianya itu pengisiannya itu lewat PDF namanya. PDF-nya itu berupa Adobe Acrobat Reader DC 32 bit. Jadi nanti pelaporannya itu sementara cuma bisa menggunakan laptop atau komputer ya Bu Ira. Jadi buat Bapak Ibu usahawan, pengusaha emas semua, jika ingin laporan online itu harus memiliki laptop atau komputer. Nanti kalau misalnya nggak bingung pengisian nanti bisa datang ke KPP ya. Nanti kami selalu ada petugas yang siap untuk membantu Bapak Ibu semuanya. Oke, benar yang disampaikan Kak Ardi. Memang lapornya harus online, baik itu PPN maupun PPH. Mau bikin bukti potongnya juga gitu ya, semuanya bisa dilakukan sendiri di tempat usaha wajib pajak. Tapi jika mengalami kesulitan jangan ragu untuk datang ke KPP, bawa aja laptopnya gitu ya. Ada yang pernah bawa komputer juga lah ya. Dan kita akan ajari sampai bisa sendiri sehingga nanti nggak ragu-ragu lagi dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Nah, tapi kita harus bahas juga sisi agak kurang mengenakannya, bahwa kalau nggak lapor SPT tahunan pasti ada sanksinya nggak sih Kak Ardi? Apa itu? Iya. Jadi untuk batas laporannya itu kita ada batasan waktu ya. Kalau laporan sama pembayaran. Kalau terkait dengan SPT tahunan, kalau laporan orang pribadi itu paling lambat 31 Maret bulan berikutnya. Kalau WP Badan itu adalah tanggal 30 April. Nah, kalau misalnya wajib pajak itu tidak lapor sampai dengan tanggal tersebut, maka ada potensi ya dikenakan denda. Dendanya kalau orang pribadi adalah 100.000. Oh, 100.000. Kalau WP Badan adalah 1 juta. 1 juta lumayan. Ini perlu diperhatikan baik-baik ya buat kawan pajak semuanya, karena dendanya ini lumayan ya kalau buat usahawan ya. Iya benar. Ya, akan mengurangi cash flow dari perusahaan, pengusaha semua. Jadi perlu diperhatikan baik-baik bahwa jangan sampai terlambat untuk melakukan pelaporan SPT tahunan. Nah, kalau misalnya terlambat bayar juga ada sanksinya Bu Ira. Oh. Iya, sanksinya itu sebesar persentase bunga kali bulan keterlambatan kali nominal yang dibayar. Nah, untuk persentase bunganya nanti menyesuaikan dengan tarif per bulan. Jadi tarifnya beda-beda. Kalau dulu 2%, sekarang sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Tapi biasanya besarnya nggak sampai 2% Iya, ya. di bawah biasanya. Jadi lebih ringan memang Iya, untuk lebih masalah ringan. sanksi. Tapi bukan berarti itu menjadi alasan untuk ya udah nggak apa-apa. Jangan sampai Iya, ya, jangan karena udah sampai. tahu informasi Iya. ini. Tolong untuk janganlah gitu sampai terkena sanksi karena terlambat atau terlambat bayar ataupun lapor. Nah, kawan pajak, tadi sudah dijelaskan ya aspek perpajakan bagi pengusaha emas oleh 4 narasumber kita. Kita udah bahas tentang PPN, PPh 22 sampai PPh tahunan sampai SPT-nya gitu ya. Nah, kami berharap penjelasan yang disampaikan memuaskan bagi kawan pajak dan menginspirasi agar kawan pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya jauh-jauh lebih baik ke depannya. Dan jika kawan pajak mengalami kesulitan atau ingin konsultasi lebih lanjut tapi nggak bisa datang ke kantor pajak, silakan menghubungi kami di nomor WA di 0819 624 624, atau jika ingin update informasi perpajakan bisa nih follow media sosial kami, ada juga IG-nya @pajakpasuruan, Twitternya, Facebook dan YouTube-nya juga ada. Silakan di follow agar update terus tentang peraturan perpajakan yang terbaru. Nah, kawan pajak, kita pamit untuk podcast kali ini karena kami podcast Sigap mengedukasi, sigap memberi arti. Terima kasih kawan pajak, terima kasih Kak Ardi. Terima kasih, Bu Ira. Kita pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.